Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ulan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, kelas 6 ya. Kalian sebelum belajar silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silakan disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Buka halaman 62. Hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Salah satunya yaitu, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Pasti ada beberapa dari teman kalian memiliki hewan peliharaan atau bahkan kalian sendiri ya. Kalau ibu tidak punya hewan peliharaan anak-anak, siapa yang tahu hewan peliharaan ini apa saja ya kira-kira yang bisa kita pelihara? Yang biasa kita pelihara di rumah itu bisa kita mengambil kucing atau burung, ikan, kelinci, banyak ya yang bisa kita pelihara di rumah, atau ayam ya. Dan kalian tahu mengapa sih manusia itu harus memelihara binatang? Untuk apa ya kira-kira? Ternyata banyak manfaat anak-anak ya. Pada saat kita memelihara hewan itu kita bisa mengambil manfaatnya. Salah satunya misal kita memelihara ayam, kita bisa mengambil apanya anak-anak? Mengambil telur, mengambil dagingnya ya. Kemudian apakah hewan peliharaanmu ini kalian pelihara dengan baik? Pasti ya, kita pasti memelihara dengan baik. Salah satunya yaitu memberikan kandang yang bersih, kemudian memberikan makanan ya. Kemudian kalian tahu enggak bagaimana ya hewan itu berkembang biak? Kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan ya anak-anak. Tumbuhan itu berkembang biak dengan berbagai macam cara. Nah, untuk hewan itu juga mengalami perkembangbiakan anak-anak. Ini gambar-gambar hewan yang sudah berkembang biak. Ini gambarnya kelinci. Kelinci bisa memiliki anak. Kemudian kucing. Kemudian ada ayam. Beberapa gambar ini adalah contoh dari hewan yang dapat kita pelihara. Hewan-hewan ini mengalami perkembangbiakan anak-anak. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana cara hewan itu berkembang biak. Apakah sama ya dengan tumbuhan? Apakah ada perkembangbiakan generatif dan apakah ada perkembangbiakan vegetatif? Mari kita bahas. Baik, materi belajar kita hari ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan ya. Nanti perkembangbiakannya melalui apa saja akan kita bahas satu persatu. Kemudian bahasan kita yang kedua yaitu kegiatan ekonomi negara ASEAN. Masih ingat ASEAN? Masih ya, negara-negara mana saja yang ikut ASEAN dan negara-negara mana pendirinya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sila ke-1, ke-2, dan ke-3, hari ini kita akan belajar mengenai sila keempat. Kemudian yang keempat mengenai teknik pembuatan patung. Jadi saat membuat patung itu ada beberapa cara. Nanti kita akan dijelaskan satu persatu. Kita mulai yang pertama. Baiklah anak-anak, untuk bahasan kita yang pertama yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Ternyata perkembangbiakan hewan itu sama anak-anak, ada dua jenis juga. Di tumbuhan ada dua jenis, di hewan juga ada dua jenis. Nah, perkembangbiakan yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Kemudian perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Kita bahas yang pertama dulu. Baik anak-anak, Ibu akan membahas untuk perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu mengenai perkembangbiakan secara generatif anak-anak ya. Nah, dari sini kalian mengetahui hewan itu berkembang biak dengan cara apa saja. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar, kemudian yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar.
Wajib hafal anak-anak ya untuk istilah-istilahnya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, mengapa sih hewan itu berkembang biak? Hewan itu berkembang biak yaitu dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya anak-anak, jadi agar jenisnya ada terus dan hewan itu tidak mengalami kepunahan. Ini contoh gambar hewan sedang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Seperti itu anak-anak ya, harus hafal. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bahasan kita yang pertama yaitu mengenai hewan yang bertelur. Nah, ada beberapa ciri anak-anak hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama yaitu hewan itu tidak memiliki daun kelincinya. Kemudian yang kedua, hewan itu pasti mengerami telurnya. Kemudian ada satu lagi, hewannya tidak memiliki kelenjar susu anak-anak ya, jadi tidak memiliki kelenjar mamai namanya. Nah, itu pasti hewannya bertelur. Kemudian ada beberapa contoh hewan yang mengalami ini, yaitu ada beberapa golongan unggas. Unggas itu ya burung, ayam, seperti itu yang memiliki bulu. Kemudian ada ikan, ada reptil, kemudian ada katak. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang mengalami ovipar. Untuk bahasan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan yang mengalami proses vivipar atau proses melahirkan. Nah, hewan-hewan ini memiliki beberapa ciri juga. Nah, salah satunya memiliki daun telinga. Punya telinga anak-anak. Seperti ini ya. Tuh. Nah, kemudian hewan ini ditutupi oleh rambut. Kalian sudah bisa ya membedakan antara bulu dengan rambut. Kucing ini memiliki rambut anak-anak. Kalau bulu itu miliknya ayam, miliknya burung itu bulu. Kalau hewan-hewan yang ditutupi rambut itu pasti melahirkan. Tapi ada beberapa juga yang tidak memiliki rambut, contohnya ikan ya. Nah, kemudian ya ciri yang ketiga memiliki kelenjar mamai. Jadi memiliki kelenjar susu. Nah, contohnya kucing ini anak-anaknya dapat meminum susu dari induknya. Nah, contohnya hewan-hewan apa saja yang mengalami vivipar? Ada kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan lantai. Ini beberapa contoh juga yang Ibu berikan pada kalian. Harap diperhatikan. Baik anak-anak, kita masuk ke bahasan yang ketiga yaitu ovovivipar. Hewan-hewan yang mengalami ovovivipar ini hewannya mengalami perkembangbiakan sebanyak 2 tahapan anak ya. Setelah mereka bertelur, maka telur itu akan dilahirkannya. Nah, seperti itu. Kemudian hewan-hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus anak-anak. Nah, salah satu hewan yang dapat ovovivipar yaitu kuda laut ya, kuda laut, kemudian ikan hiu, platypus, kemudian ikan pari, bunglon, dan kadal. Nah, ini anak-anak hewan ini sebenarnya memiliki telur anak-anak yang disimpan. Nah, kemudian kenapa sih mereka mengalami ovovivipar? Biasanya karena lingkungan. Jadi karena lingkungannya itu mempengaruhi keselamatan dari anak-anaknya, makanya telurnya disimpan dulu di dalam perut, kemudian telur itu akan menetas dan kemudian dilahirkannya. Seperti itu anak-anak. Jadi disimpan dalam tubuh induknya dulu telur itu, kemudian telur itu akan lahir juga di dalam tubuh induknya, kemudian anaknya akan keluar. Nah, seperti ini. Ini contoh kuda laut yang sedang melakukan ovovivipar. Baiklah anak-anak, kita sampai di bahasan yang kedua yaitu mengenai kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Masih ingat ya kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa negara ASEAN juga melaksanakan kegiatan ekonomi ini. Jadi setiap negara berbeda-beda ya anak-anak. Masih ingat ASEAN itu
negara ASEAN itu ada banyak ya. Kemarin sudah Ibu berikan singkatan. Apa saja kemarin? Intai Sivil, Grupilamika. Nah, itu diingat-ingat. Kita akan bahas satu persatu, yaitu kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar anak-anak. Jadi kita banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, bahkan ribuan pulau di Indonesia itu sangat beragam anak-anak sumber daya alamnya. Contohnya kita di Kalimantan ya. Di Kalimantan ini banyak wilayah penghasil minyak bumi dan gas. Kemudian selain itu Indonesia juga melaksanakan kegiatan ekonomi pengiriman tekstil, kemudian produk-produk kayu. Selain tambang ya Nana ya, ada juga tambang di Indonesia itu. Nah, kemudian untuk wilayah Kamboja atau negara Kamboja, di sana ada sebuah sungai yang menarik, yaitu Sungai Mekong. Nah, di sekitarnya banyak sekali diadakan pertanian anak-anak. Jadi pertanian terbesar di sana yaitu padi dan karet. Kemudian Laos ini disebut sebagai negara terkunci anak-anak. Kenapa kok disebut sebagai negara terkunci? Karena wilayahnya tidak memiliki air atau tidak ada perairan di sana, daratan semuanya. Nah, Laos ini dekat dengan wilayah Kamboja dan dilewati juga oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat di Laos. Nah, jadi diingat-ingat ya anak-anak, sebutan untuk negara Laos yaitu the locked country. Jadi negaranya terkunci karena tidak memiliki lautan. Kemudian yang ketiga, wilayah Malaysia. Malaysia ini dekat dengan kita anak-anak ya, bahkan satu pulau. Salah satunya yaitu di Pulau Kalimantan, itu paling ujung di peta itu kamu lihat ada wilayah Malaysia. Nah, penduduk sana itu banyak melaksanakan kegiatan pertanian, pertambangan, perindustrian ya. Di sana mengekspor beberapa bahan juga, beberapa bahan, contohnya kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu. Kemudian yang kelima, negara Myanmar. Negara Myanmar itu di sana juga banyak menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Kemudian lanjut negara Singapura. Nah, negara Singapura ini adalah negara yang paling maju anak-anak. Negara ini kecil, cuman maju sekali di antara negara-negara yang lain. Baik, untuk negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini banyak sekali kegiatan ekonominya. Salah satunya yaitu terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Kemudian di Filipina itu negara kepulauan yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar yaitu bertani. Di sana pengekspor nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian yang selanjutnya Thailand. Nah, Thailand ini punya sebutan yaitu sebutannya ini lumbung padi di Asia Tenggara. Ingat ya anak-anak ya. Nah, mengapa kok disebut lumbung padi di Asia Tenggara? Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini dan makanya disebut sebagai lumbung padi Asia. Kemudian selanjutnya Vietnam. Di Vietnam di sana banyak pariwisata anak dan turisme mendukung berkembang biaknya ekonomi yang ada di sana. Banyak perhotelan, restoran, transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melihat ini adalah bendera-bendera negara ASEAN. Paling tidak kalian hafal ya, ini bendera kita. Jadi diperhatikan ciri-cirinya setiap bendera, nanti akan hafal ya. Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos. Diperhatikan. Ini adalah lambang ASEAN. Nanti akan Ibu berikan catatan mengenai arti dari lambang ASEAN ini. Ini ada gambar kuning,
Ada gambar biru, ada lingkaran biru. Apa artinya nanti akan Ibu jelaskan ya. Baik, untuk bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila itu berisi apa saja ya? Ini dia sila keempat Pancasila, anak ya, berlambangkan kepala banteng. Berlambangkan kepala banteng. Nah, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng digunakan sebagai lambang sila keempat karena merupakan hewan sosial yang suka berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nilai dalam sila keempat Pancasila ada 3, anak-anak. Yang pertama, semua warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Jadi kalian ingat-ingat, kalau yang berhubungan dengan musyawarah pasti berhubungan dengan sila keempat. Baik anak-anak, berikut adalah sikap-sikap yang harus kalian perhatikan atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita tidak memaksakan keinginan, jadi tidak boleh memaksakan pendapat ke orang lain, memaksakan sikap, memaksakan keinginan pada orang lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan musyawarah, bermusyawarah dalam mencapai mufakat dalam hal apa saja kita laksanakan musyawarah ini. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi setelah diambil keputusan saat musyawarah harus kita laksanakan. Baik anak-anak, kita sampai di bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai teknik pembuatan patung. Ada beberapa cara anak-anak ya. Nah, bagaimana cara membuat patung itu? Pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang akan digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Ya, ada yang berbahan keras, ada yang berbahan lunak, itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Nah, untuk teknik pertama yaitu membutsir. Kemudian yang kedua dengan teknik memahat. Ketiga dengan cara mencetak. Kemudian yang keempat dengan cara konstruksi. Nah, ini anak-anak contoh membuat patung dengan cara membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang akan dibentuk. Biasanya dibantu dengan alat butsir. Nah, alatnya mutar ini. Nah, ini membuat apa ini? Vas bunga ya, atau pot bunga seperti ini. Nah, ini cara membutsir. Nah, untuk bahasan yang kedua kita ini mengenai mencetak. Nah, membuat patung itu bisa dicetak. Nah, seperti ini dengan cara dicor patung. Nah, pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung seperti semen, logam cair, gipsum pada logam hingga mencair. Kemudian dituangkan pada cetakan yang telah dibuat. Ada cetakannya. Baik anak-anak, untuk bahasan kita yang ketiga yaitu teknik memahat. Nah, teknik memahat adalah teknik yang membentuk benda dengan cara membuat cekungan atau tonjolan yang akan membentuk suatu pola tertentu yang menggunakan pahat, tatah, atau alat ukir. Seperti ini contohnya, mengukir pohon di atas kayu. Nah, ini namanya teknik memahat. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu ya. Jangan lupa untuk menjaga diri kalian, selalu ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.